Halo, setelah di video sebelumnya kita bahas tentang struktur sel bakteri, di video kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis bakteri. Jenis-jenis bakteri di video ini akan dibahas berdasarkan 3 hal. Yang pertama ada berdasarkan karakteristik dinding sel, yang kedua ada berdasarkan jumlah dan letak flagelanya, dan yang ketiga berdasarkan cara hidup bakteri itu sendiri. Untuk tahu bagaimana pengelompokan jenis-jenis bakteri ini, yuk lanjut tonton videonya. Pembahasan ini kita mulai dengan jenis bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sel bakteri itu tersusun atas lapisan peptidoglikan. Tapi lapisan peptidoglikan pada setiap bakteri itu belum tentu sama. Misalnya nih, kamu lagi pengamatan bakteri. Dari pengamatan itu, kamu menemukan bakteri A dan bakteri B. Di antara kedua bakteri itu belum tentu nih lapisan peptidoglikanya sama. Sama di sini dalam artian ketebalannya ya. Karena ada bakteri yang punya lapisan peptidoglikan tebal dan lapisan peptidoglikan tipis. Terus gimana ya caranya kita bisa tahu bakteri itu punya lapisan peptidoglikan tebal atau justru tipis? Ya betul. Kita bisa tahu tebal tipisnya lapisan peptidoglikan pada bakteri melalui metode pewarnaan Gram. Masih ingat kan metode pewarnaan Gram itu apa? Pada prinsipnya, lewat pewarnaan Gram ini, bakteri yang punya lapisan peptidoglikan tebal akan menghasilkan warna ungu, yang nanti disebut dengan bakteri Gram positif. Sedangkan bakteri yang punya lapisan peptidoglikan tipis akan menghasilkan warna merah, dan dikenal dengan kelompok bakteri Gram negatif. Perbedaan struktur dinding sel kedua jenis bakteri itu bisa dilihat di gambar ini nih. Jadi, kalau bakteri Gram positif itu dinding selnya berupa lapisan peptidoglikan yang tebal saja. Dia nggak punya membran luar. Kebalikan dari bakteri Gram positif, dinding sel bakteri Gram negatif terdiri dari lapisan peptidoglikan dan membran luar. Jadi, pada bakteri Gram negatif, lapisan peptidoglikannya ada di antara membran luar dan membran plasma. Ini dia beberapa contoh bakteri Gram positif dan Gram negatif. Selain kita tahu ada bakteri Gram positif dan Gram negatif, ternyata ada bakteri yang nggak punya lapisan peptidoglikan. Jadi, sel bakteri itu dilindungi oleh membran plasma aja, tanpa dinding sel. Contohnya nih, kayak bakteri Mycoplasma dan Ureaplasma, yang struktur tubuhnya bisa dilihat di gambar paling kanan ini. Dari pembahasan awal ini, kita juga bisa simpulin kalau bakteri itu ada yang punya dinding sel dan ada juga yang nggak punya dinding sel. Bakteri yang punya dinding sel terbagi lagi jadi dua, yaitu bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Selanjutnya kita bahas jenis bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelanya. Masih ingat kan flagela itu apa? Iya, betul. Flagela adalah alat gerak pada bakteri yang bentuknya seperti cambuk. Jadi, selain berdasarkan dinding selnya, keragaman bakteri juga disebabkan oleh keberadaan flagelanya. Jumlah dan letak flagela tiap bakteri bermacam-macam. Ada bakteri yang cuma punya satu flagel di salah satu ujung tubuhnya, kayak bakteri Pseudomonas aeruginasa. Kelompok bakteri ini disebut dengan bakteri monotrik. Selain itu, ada kelompok bakteri yang punya satu flagel juga. Bedanya, kelompok bakteri ini flagelnya ada di kedua ujung sel, kayak bakteri di gambar ini nih, Aquaspirillum serpens. Kelompok bakteri ini selanjutnya dikenal dengan nama amfitrik. Hampir sama kayak bakteri monotrik yang flagelanya ada di salah satu ujung sel. Helicobacter pylori juga punya flagel di salah satu ujungnya. Bedanya sama kelompok bakteri monotrik, jumlah flagel pada Helicobacter pylori dan kelompok bakteri Lophotrich lainnya nggak cuma satu, tapi lebih banyak. Gambarnya kayak ini nih. Jadi flagelanya terletak di salah satu ujung dengan jumlah yang lebih dari satu.
namanya kelompok bakteri Lofotric. Ada juga bakteri yang punya flagel di seluruh permukaan tubuhnya, contohnya bakteri Salmonella typhi. Kelompok bakteri yang flagelanya menutupi seluruh tubuh ini disebut dengan peritric. Oke, tadi kan kita bahas bakteri-bakteri yang punya flagel ya. Pertanyaannya, ada nggak sih bakteri yang nggak punya flagel? Jawabannya ada ya, karena bakteri ada yang motil dan ada yang non-motil. Bakteri yang nggak punya flagel dikenal dengan kelompok bakteri atrik. Kelompok bakteri ini umumnya didominasi oleh bakteri-bakteri yang berbentuk kokus, kayak Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhea, dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bahas jenis bakteri berdasarkan cara hidupnya. Berdasarkan cara hidupnya, bakteri dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Kelompok bakteri heterotrof adalah bakteri yang nggak mampu menyusun makanannya sendiri. Jadi mereka mendapatkan zat organik atau mendapatkan makanan itu dari organisme lain. Selanjutnya, bakteri heterotrof ini kebagi lagi nih jadi 4 kelompok. Ada bakteri saprofit, parasit, patogen, dan apopatogen. Sedangkan bakteri autotrof adalah kebalikan dari bakteri heterotrof. Kelompok bakteri autotrof memiliki kemampuan untuk menyusun makanannya sendiri, yaitu dengan mengubah zat anorganik menjadi zat organik menggunakan cahaya atau kimia. Untuk bakteri yang memanfaatkan penggunaan cahaya disebut dengan bakteri fotoautotrof. Bakteri fotoautotrof ini contohnya itu ada bakteri hijau dan juga bakteri ungu. Nah, terus untuk bakteri yang memanfaatkan penggunaan bahan kimia dikenal dengan kelompok bakteri kemoautotrof. Contoh bakteri kemoautotrof ini salah satunya adalah bakteri Nitrosomonas. Oke, itu dia pembahasan tentang jenis-jenis bakteri. Coba tulis simpulannya di kolom komentar yuk.